Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Aku terbangun dengan tubuh yang terasa sakit di sekujur badan. Luka lebam menghiasi lenganku, dan pipiku masih terasa perih akibat tamparan yang mendarat semalam. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa tenaga yang masih ada. Sudah hampir 3 tahun aku menjalani pernikahan ini, dan selama itu pula aku harus menghadapi neraka di dalam rumah tanggaku sendiri. Namaku Anissa, seorang perempuan yang awalnya begitu bahagia saat dipinang oleh pria yang kucintai, Reza. Aku pikir pernikahan kami akan penuh dengan kebahagiaan, layaknya cerita-cerita dongeng yang sering kubaca. Namun, semua berubah setelah aku benar-benar menjadi istrinya. Reza bukanlah sosok suami yang penuh kasih sayang seperti yang kuharapkan. Setelah 3 bulan pertama pernikahan yang terasa indah, sikapnya mulai berubah. Dia mulai mudah marah, berkata kasar, dan semakin lama mulai berani memukulku. Awalnya hanya sekadar bentakan dan dorongan, tetapi lama-kelamaan kekerasannya semakin menjadi-jadi. Semalam, dia pulang dalam keadaan mabuk seperti biasanya. Aku yang sudah terbiasa dengan kebiasaannya itu tetap menunggu di ruang tamu, takut dia mengamuk jika tidak ada yang menyambutnya. Namun, meski sudah menyiapkan semua kebutuhannya, tetap saja ada hal yang membuatnya murka. Kali ini, hanya karena aku dianggap terlalu lama membuka pintu. Tanpa banyak bicara, dia langsung menarik rambutku dan membantingku ke lantai. Aku mencoba menahan tangis, namun air mataku tetap jatuh tanpa bisa kuhindari. Kamu selalu bikin aku kesal. Apa gunanya punya istri kalau kerjanya cuma menyusahkan? Bentaknya sambil menendang tubuhku. Aku hanya bisa diam, berharap amukannya segera reda. Setelah puas melampiaskan emosinya, dia pergi ke kamar, meninggalkanku yang tergeletak di lantai dengan tubuh penuh luka. Pagi ini aku berusaha bangkit meski tubuhku masih terasa sakit. Aku tahu aku tidak bisa berlama-lama berdiam diri, karena masih ada sosok yang begitu peduli padaku, ibu mertuaku, Bu Ratna. Bu Ratna adalah satu-satunya orang di rumah ini yang memperlakukanku dengan penuh kasih sayang. Dari awal pernikahanku dengan Reza, dia selalu menunjukkan kepeduliannya. Dia sering membelaku di hadapan suaminya. Bahkan tak jarang menegur Reza saat melihatku diperlakukan dengan kasar. Saat aku berjalan menuju dapur untuk menyiapkan sarapan, Bu Ratna menatapku dengan pandangan penuh rasa iba. "Anissa, kamu baik-baik saja, Nak?" Tanyanya pelan sambil menggenggam tanganku. Aku mengangguk, berusaha menampilkan senyum agar beliau tidak khawatir. "Aku tidak apa-apa, Bu. Namun aku tahu Bu Ratna tidak mudah percaya." Beliau menyentuh pipiku yang masih tampak lebam, lalu menghela napas panjang. "Reza sudah semakin keterlaluan. Ibu tidak tahu sampai kapan kamu bisa bertahan seperti ini." Aku tidak menjawab, hanya bisa menundukkan kepala. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini. Orang tuaku telah tiada sejak aku masih kecil, dan aku tidak memiliki saudara yang bisa menjadi tempatku berlindung. Satu-satunya alasan aku masih bertahan adalah karena Bu Ratna. Dia selalu memberiku semangat, memberiku kasih sayang yang sudah lama tidak kurasakan. Hari itu, aku menjalani aktivitas seperti biasa. Membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian. Sementara Reza pergi entah kemana, mungkin berkumpul dengan teman-temannya. Aku merasa lebih tenang saat dia tidak ada di rumah. Saat siang menjelang, Bu Ratna datang ke dapur dan mengajakku duduk bersamanya di ruang tengah. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang ingin beliau bicarakan. "Anissa,
Ibu ingin kamu pikirkan baik-baik. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Ibu tidak rela melihatmu terus-menerus disakiti. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang hampir jatuh. Tapi, Bu, kalau aku pergi, aku harus kemana? Ibu bisa membantumu, Nak. Kalau kamu mau, Ibu bisa mengantarkanmu ke rumah sepupu Ibu di luar kota. Kamu bisa tinggal di sana sampai keadaan lebih baik. Hatiku terasa hangat mendengar tawaran itu. Namun di sisi lain, aku merasa ragu. Aku takut. Aku tidak tahu apakah aku punya keberanian untuk meninggalkan Reza. Namun, sebelum aku sempat menjawab, suara pintu depan dibanting keras. Aku langsung tersentak. Reza sudah pulang. Dari langkah kakinya yang terdengar berat dan kasar, aku tahu dia sedang tidak dalam keadaan baik. Bu Ratna langsung berdiri, menatapku dengan cemas. "Pergilah ke kamar dulu," bisiknya. Aku mengangguk dan segera melangkah menuju kamar. Namun, aku belum sempat sampai ketika suara Reza terdengar memanggil namaku. "Anissa, kemana kamu?" Aku memejamkan mata, menyiapkan diri untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Aku berhenti di tempat, tubuhku menegang. Suara Reza terdengar semakin dekat, penuh kemarahan. Aku bisa merasakan tatapan Bu Ratna yang khawatir, tetapi aku tahu, menghindar hanya akan membuatnya semakin marah. Dengan langkah pelan, aku berbalik dan berjalan mendekatinya. Wajah Reza terlihat kusut, matanya merah, dan dari baunya, aku tahu dia habis minum alkohol lagi. "Apa kamu nggak dengar aku manggil?" Bentaknya membuat tubuhku bergetar. Aku di dapur tadi, baru saja mau ke kamar, jawabku lirih, berusaha untuk tidak memancing emosinya lebih jauh. Namun, seperti biasa, usahaku sia-sia. "Tadi kamu ngobrol apa sama ibu?" "Hah?" Aku terkejut, bagaimana dia tahu? Aku melirik Bu Ratna yang juga tampak cemas. "Kalian berdua pasti ngomongin aku kan? Dasar perempuan nggak tahu diri." Tanpa peringatan, Reza mengayunkan tangannya, menampar pipiku dengan keras. Aku hampir terjatuh, tetapi Bu Ratna dengan sigap menopang tubuhku. "Reza, berhenti. Kamu sudah keterlaluan," seru Bu Ratna. Suaranya penuh amarah dan ketegasan. Namun, Reza tak peduli. Dia justru menatap ibunya dengan kesal. Ibu selalu membela dia. Dia itu istri saya. Saya berhak melakukan apapun sama dia. Aku menggigit bibir, menahan tangis yang hampir pecah. Hatiku semakin hancur. Sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Bu Ratna tak tinggal diam. Dengan suara tegas beliau berkata, "Kalau kamu masih berani menyakiti Anissa, Ibu tidak akan tinggal diam. Ibu akan melaporkanmu." Aku terkejut. Aku tidak pernah melihat Bu Ratna sekeras ini sebelumnya. Reza juga tampak terkejut, tetapi dia hanya mendengus sinis. "Hah, silakan saja, Bu. Mau lapor ke polisi, mau bikin malu keluarga kita," katanya dengan nada mengejek. "Kalau itu bisa menyadarkanmu, Ibu tidak peduli." Reza menatap ibunya tajam, lalu menoleh padaku. "Dan kamu, jangan berpikir kamu bisa kabur dari aku. Kamu milikku, Anissa, selamanya." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Reza mengambil kunci mobilnya dan pergi, membanting pintu dengan kasar. Aku berdiri di tempat, tubuhku masih gemetar. Aku merasakan tangan Bu Ratna menggenggam tanganku erat. "Nak, kamu tidak boleh lagi bertahan di sini. Kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat." Aku menatap mata Bu Ratna yang penuh kepedulian. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada harapan. Aku menggigit bibir, pikiranku berkecamuk. Pergi? Aku memang ingin bebas dari siksaan Reza, tapi ketakutan selalu menghantuiku.
Bagaimana jika dia benar-benar mencariku? Bagaimana jika aku tertangkap dan hukumannya lebih kejam dari sebelumnya? Bu Ratna meremas tanganku dengan lembut, seolah bisa membaca ketakutanku. Anissa, kamu nggak perlu takut. Ibu akan melindungimu. Kita nggak bisa membiarkan Reza terus seperti ini. Aku menatap wajah beliau. Aku tahu, beliau benar-benar peduli padaku. Aku pun mengangguk, meski dalam hati masih ada keraguan. Malam itu, aku berkemas secara diam-diam. Bu Ratna membantuku mengumpulkan beberapa pakaian dan dokumen penting ke dalam sebuah tas kecil. Kami berencana pergi saat Reza tidak ada di rumah esok pagi. Namun, takdir seakan mempermainkan kami. Sekitar pukul 2 dini hari, suara mobil terdengar dari depan rumah. Aku langsung merasa waspada. Itu Reza. Bu Ratna langsung menarik tanganku dan membisikkan, "Cepat ke kamar, kunci pintunya." Aku buru-buru berlari ke kamar dan mengunci pintu, jantungku berdetak kencang. Dari dalam kamar, aku bisa mendengar suara langkah kaki beratnya memasuki rumah. "Brak! Ibu!" "Di mana Anissa?" Aku menutup mulut, menahan napas. "Reza, kamu kenapa ribut-ribut tengah malam begini?" Suara Bu Ratna terdengar berusaha menenangkan. Aku mendengar suara benda dibanting. "Jangan pura-pura, Bu. Saya tahu ibu mau menyembunyikan dia. Dasar, perempuan gak tahu diri. Sudah saya kasih makan, dikasih rumah, malah mau kabur. Aku bisa merasakan betapa marahnya dia. Tubuhku semakin gemetar. Kamu gak punya hak menyiksa dia, Reza." Suara Bu Ratna meninggi, menandakan beliau sudah benar-benar marah. "Kamu pikir pernikahan itu seperti apa? Menikah bukan berarti kamu bisa memperlakukan istrimu seperti binatang. Dasar perempuan semua sama aja. Suka ngelawan." Bruk aku tersentak. Ada suara keras, seolah sesuatu atau seseorang terjatuh. Aku langsung panik. Apa yang terjadi? Dengan tangan gemetar, aku mencoba mengintip dari celah pintu. Aku melihat Bu Ratna terduduk di lantai, sementara Reza berdiri di depannya. Dengan tangan terkepal, darahku mendidih. Dia berani menyakiti ibunya sendiri. Tanpa pikir panjang, aku membuka pintu dan berlari ke arah Bu Ratna. "Ibu!" Reza langsung menoleh dan menatapku dengan mata merah menyala. "Hah, akhirnya keluar juga." Aku berjongkok, membantu Bu Ratna bangun. "Ibu nggak apa-apa?" tanyaku panik. Bu Ratna mengangguk lemah, tetapi matanya penuh amarah. "Kamu lihat sendiri kan, Anissa? Dia bahkan nggak ragu menyakiti ibunya sendiri." Aku menatap Reza dengan penuh kebencian. Air mataku menetes, bukan karena takut, tetapi karena aku sadar. Aku tidak bisa terus-menerus membiarkan ini terjadi. "Cukup, Reza." Suaraku bergetar, tapi aku berusaha tegar. Aku sudah cukup lama bertahan. Aku sudah cukup lama diam. Tapi tidak malam ini. Dia menyipitkan mata. "Maksud kamu apa?" Aku berdiri, menatapnya tajam. "Aku akan pergi." Suasana langsung hening. Reza menatapku, lalu tertawa sinis. "Hah? Kamu pikir bisa kemana, hah? Kamu nggak punya siapa-siapa." "Aku punya ibu," jawabku tegas. "Dan aku nggak butuh siapa-siapa selain beliau." Wajahnya langsung berubah merah padam. "Jangan ngomong ngaco, Anissa." Dia mengangkat tangannya, hendak memukulku lagi. Namun, kali ini aku tidak mundur. Aku memejamkan mata, bersiap menerima pukulan itu. Tapi pukulan itu tidak pernah datang. Ketika aku membuka mata, aku melihat Bu Ratna berdiri di depanku, melindungiku. Tangannya menggenggam erat pergelangan tangan Reza, menghentikan serangannya. "Cukup, Reza." Suara Bu Ratna tegas dan berwibawa. "Mulai sekarang Anissa bukan lagi istrimu.
Reza terdiam, kaget. Aku juga kaget. Bu Ratna melepaskan genggamannya dengan kasar. Aku akan membawa Anissa pergi dari sini. Dan kalau kamu berani mencari atau menyakiti dia lagi, aku sendiri yang akan melaporkanmu ke polisi. Aku menatap Bu Ratna dengan mata berkaca-kaca. Reza terdiam, napasnya memburu. Aku bisa melihat kemarahan dan kepanikan di wajahnya. Tapi kali ini, dia tidak lagi berani berbuat apa-apa. Bu Ratna menarik tanganku. Ayo Anissa, kita pergi. Dan, untuk pertama kalinya, aku melangkah pergi dengan penuh keyakinan. Aku melangkah dengan gemetar, masih sulit mempercayai bahwa aku benar-benar akan meninggalkan rumah ini. Reza tetap diam. Tapi aku bisa merasakan tatapannya menusuk punggungku, penuh amarah dan ancaman. Begitu aku dan Bu Ratna keluar rumah, udara malam yang dingin menyambut kami. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku. Kita harus cepat sebelum dia berubah pikiran, bisik Bu Ratna. Aku mengangguk dan mengikuti langkahnya. Kami masuk ke dalam mobil yang sudah terparkir di halaman. Dengan tangan masih sedikit gemetar, Bu Ratna menyalakan mesin. Saat mobil mulai bergerak, aku menoleh ke belakang, melihat rumah itu semakin menjauh. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aku menemukan kebahagiaan, tapi justru menjadi neraka. Air mataku jatuh tanpa bisa kuhentikan. Bukan karena sedih meninggalkan rumah itu, melainkan karena lega. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada kesempatan untuk bebas. Anissa, suara Bu Ratna memecah keheningan. Maafkan ibu ya, aku menoleh padanya, bingung. Kenapa ibu minta maaf? Bu Ratna menghela napas panjang, tangannya mencengkeram, kemudi dengan erat. Ibu merasa gagal sebagai seorang ibu. Ibu sudah melihat keanehan dalam diri Reza sejak lama, tapi ibu membiarkannya. Ibu berharap dia bisa berubah setelah menikah denganmu. Tapi ternyata, aku menggenggam tangannya yang ada di atas pangkuannya. Bu, ini bukan salah ibu. Reza yang memilih jalannya sendiri. Ibu sudah berusaha. Bu Ratna menoleh ke arahku, matanya basah. Terima kasih nak. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Kami terus melaju di jalanan yang sepi. Aku tidak tahu kemana Bu Ratna akan membawaku, tapi aku tidak peduli. Yang penting aku sudah keluar dari rumah itu. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Dari kaca spion, aku melihat sorot lampu terang yang mendekat dengan kecepatan tinggi. Hatiku langsung mencelos. Bu, ada mobil di belakang kita. Suaraku bergetar. Bu Ratna melirik kaca spion dan wajahnya langsung berubah tegang. Itu Reza. Darahku langsung membeku. Mobil di belakang kami semakin dekat, dan sebelum kami bisa melakukan sesuatu, mobil itu menyalakan klakson panjang dan berbelok ke kanan, mencoba menyalip. Pegangan, Anissa! Teriak Bu Ratna. Aku mencengkeram sabuk pengaman erat-erat. Brak, mobil Reza menabrak bagian belakang mobil kami dengan keras. Mobil kami oleng ke kanan, hampir menabrak pembatas jalan. Gila, dia mau membunuh kita? Aku berteriak panik. Bu Ratna berusaha mengendalikan mobil, tapi Reza kembali menabrak dari samping. Aku bisa melihat sekilas wajahnya dari jendela, penuh kemarahan dan kegilaan. Aku harus melakukan sesuatu. Tanganku merogoh tas kecilku, mencari ponsel. Dengan tangan gemetar, aku segera menekan nomor darurat. Halo polisi, tolong kami sedang dikejar seseorang yang berusaha mencelakai kami. Lokasi kami ada di jalan raya. Aku menyebutkan nama jalan dengan terburu-buru. Operator di ujung telepon berusaha menenangkanku dan mengatakan bahwa polisi akan segera datang. Namun, Reza tidak menyerah. Mobilnya kembali menabrak bagian belakang mobil kami. Kali ini lebih kuat. Aku merasakan mobil kami kehilangan keseimbangan.
"Awas!" teriak Bu Ratna Bruk. Mobil kami tergelincir, berputar beberapa kali sebelum akhirnya berhenti di pinggir jalan. Kepalaku terantuk dashboard, membuat pandanganku berkunang-kunang. Suasana mendadak sunyi, aku bisa mendengar suara napas Bu Ratna yang berat di sampingku. "Anissa, kamu nggak apa-apa?" Aku mencoba menggerakkan tubuhku. Rasa sakit menjalar ke seluruh badan, tapi aku masih bisa bergerak. Aku baik-baik saja. Aku menoleh ke depan dan melihat mobil Reza berhenti beberapa meter dari kami. Dia keluar dengan langkah cepat, wajahnya merah padam, penuh kemarahan. Dengan panik, aku mencoba membuka pintu mobil, tapi tanganku gemetar dan pintunya tersangkut. Reza semakin mendekat. Nggak ada yang bisa lari dari aku, Anissa. Aku ketakutan, tapi sebelum dia bisa mencapai mobil kami, suara sirene polisi menggema di kejauhan. Reza terhenti, menoleh dengan ekspresi terkejut. Lampu merah biru dari mobil polisi mulai terlihat semakin dekat. Aku menghela napas lega. Kami selamat. Polisi segera mengepung tempat itu, dan dalam hitungan detik, beberapa petugas keluar dari mobil, mengarahkan senjata ke Reza. "Angkat tangan, jangan bergerak." Reza menoleh ke kanan dan kiri. Terlihat panik. Dia mundur selangkah, lalu berbalik seakan hendak melarikan diri. Tapi polisi lebih cepat. "Do air." Tembakan peringatan dilepaskan ke udara. Reza langsung terdiam. Tangannya terangkat. Dalam beberapa detik, dia sudah ditangkap dan diborgol. Aku menyaksikan semuanya dengan tubuh gemetar. Aku tidak percaya ini benar-benar terjadi. Saat polisi datang, mendekat, aku merasa tubuhku melemas. Aku ingin menangis, ingin tertawa, ingin berteriak. Aku akhirnya bebas. Aku menoleh ke arah Bu Ratna, yang juga menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Kita berhasil, Nak," suaranya bergetar. Aku mengangguk, lalu menangis di pelukannya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar merdeka. Setelah malam yang mengerikan, aku dan Bu Ratna dibawa ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Aku masih gemetar, tetapi kehadiran Bu Ratna di sampingku membuatku merasa lebih kuat. Aku menceritakan semuanya. Bagaimana Reza menyiksaku selama ini, bagaimana dia mencoba menabrak kami di jalan, dan bagaimana Bu Ratna selalu menjadi satu-satunya orang yang melindungiku. Polisi mendengarkan dengan serius, mencatat setiap detail. "Kami sudah menerima laporan sebelumnya dari beberapa tetangga yang mendengar kekerasan di rumah Anda," kata seorang petugas. "Dengan kejadian malam ini, kami memiliki cukup bukti untuk menahan Reza dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga dan percobaan pembunuhan." Aku terdiam. Aku tidak menyangka akhirnya keadilan benar-benar berpihak padaku. Bu Ratna menggenggam tanganku erat. "Anissa, ini saatnya kamu memulai hidup baru." Aku menatapnya. Mataku kembali berkaca-kaca. "Tapi, bagaimana dengan Ibu?" Bu Ratna menghela napas panjang. "Ibu akan baik-baik saja, Nak. Selama ini Ibu membiarkan Reza menjadi seperti ini karena terlalu memanjakannya. Mungkin ini cara Tuhan menyadarkan Ibu." Aku menunduk, merasa sedih sekaligus lega. Aku tidak ingin meninggalkan Bu Ratna sendirian, tetapi aku juga tahu bahwa aku harus melanjutkan hidupku. Setelah pemeriksaan selesai, polisi mengantarkan kami ke rumah aman sementara. Aku diberi tempat tinggal yang aman, jauh dari jangkauan Reza. Bu Ratna bersikeras untuk tinggal bersamaku sementara waktu, memastikan aku benar-benar baik-baik saja. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa bangun tanpa ketakutan. Aku bisa tidur tanpa rasa cemas. Luka-luka di tubuhku mulai sembuh, meskipun luka di hatiku butuh waktu lebih lama untuk pulih. Suatu pagi, aku duduk di balkon rumah aman, menikmati udara segar. Aku memejamkan mata, merasakan ketenangan yang sudah lama tidak kurasakan.
Bu Ratna duduk di sampingku. "Apa yang kamu pikirkan, Nak?" Aku menghela napas. "Aku masih takut, Bu. Aku takut jika suatu hari Reza keluar dari penjara dan mencariku lagi." Bu Ratna menatapku dengan lembut. "Ibu juga takut. Tapi kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Kita sudah berjuang sejauh ini. Sekarang, saatnya kamu menentukan masa depanmu." Aku tersenyum tipis. "Aku ingin bekerja, Bu. Aku ingin mandiri. Aku ingin hidup tanpa bergantung pada siapapun." Bu Ratna mengangguk penuh kebanggaan. "Ibu akan selalu mendukungmu, dan disitulah aku memulai kembali. Dengan bantuan Bu Ratna, aku mencari pekerjaan, memulai hidup baru di kota lain, jauh dari bayang-bayang masa laluku. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi untuk pertama kalinya, aku memiliki harapan. Aku bukan lagi Anissa yang lemah. Aku adalah Anissa yang bebas." Waktu terus berjalan, dan perlahan aku mulai menemukan kembali diriku yang dulu hilang. Aku mendapatkan pekerjaan di sebuah toko buku kecil di kota ini, tempat yang tenang dan jauh dari ingatan kelam masa lalu. Bu Ratna tetap bersamaku selama beberapa bulan pertama. Dia membantuku menata hidup, mengajariku banyak hal, termasuk bagaimana menjadi mandiri. Dia juga mencari pekerjaan di kota ini sebagai guru privat, sesuatu yang sudah lama ingin dia lakukan. "Anissa, kamu tahu," katanya suatu malam saat kami duduk bersama di ruang tamu apartemen kecil kami. "Aku merasa lebih damai di sini daripada di rumah itu." Aku menatapnya dengan rasa bersalah. "Ibu seharusnya tidak perlu meninggalkan semuanya demi aku." Bu Ratna menggeleng. "Aku tidak meninggalkan apapun. Rumah itu sudah bukan rumah lagi sejak Reza berubah menjadi seseorang yang bahkan aku tidak kenal." Aku menggenggam tangannya erat. Aku tahu beliau juga terluka, bukan hanya karena perbuatan Reza terhadapku, tetapi juga karena kehilangan anaknya sendiri dalam arti yang berbeda. Sementara itu, proses hukum terhadap Reza masih berjalan. Aku menerima kabar dari polisi bahwa dia dituntut dengan pasal KDRT dan percobaan pembunuhan. Dari berita yang kudengar, pengacaranya berusaha meringankan hukuman dengan alasan gangguan emosi, tetapi dengan bukti yang ada, kemungkinan besar dia akan mendekam di penjara cukup lama. Aku merasa lega, tetapi di sisi lain, ada bagian dari diriku yang masih merasa hancur. Aku pernah mencintai pria itu, pernah berharap dia bisa menjadi pasangan hidup yang baik. Tapi kenyataannya, dia hanyalah monster yang selama ini kusebut sebagai suami. Aku mencoba tidak terlalu memikirkan itu. Hidupku masih panjang, dan aku ingin mengisinya dengan hal-hal yang lebih baik. Suatu hari, saat aku sedang bekerja di toko buku, seorang pelanggan datang. Seorang wanita muda yang tampak sebayaku, dengan wajah ramah dan senyum yang menenangkan. "Kamu pegawai baru di sini?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya, saya baru beberapa bulan bekerja di sini." Dia tersenyum. "Senang bertemu denganmu. Aku Rina." Kami pun berbincang sebentar, dan dari perbincangan itu, aku tahu bahwa dia adalah seorang penulis. Dia sering datang ke toko ini untuk mencari inspirasi dan membaca buku-buku baru. Entah bagaimana, aku merasa nyaman berbicara dengannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa memiliki teman. Hari demi hari, aku mulai membuka diri. Aku tidak lagi hanya terjebak dalam trauma masa lalu. Aku mulai menulis di buku harian, menuangkan segala perasaan dan kenangan yang pernah menghantuiku. Bu Ratna selalu membaca tulisan-tulisanku dan tersenyum bangga. "Mungkin ini caramu menyembuhkan diri, Nak." Aku tersenyum. Mungkin benar. Hidupku kini bukan lagi tentang rasa sakit dan ketakutan. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri, untuk percaya bahwa aku layak mendapatkan kebahagiaan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku,
aku merasa benar-benar hidup. Hari-hari berlalu dengan lebih tenang. Aku semakin terbiasa dengan kehidupanku yang baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Aku bekerja dengan tekun di toko buku, semakin akrab dengan Rina, dan mulai menata ulang masa depan yang sempat hancur. Namun, di balik ketenangan itu, aku masih dihantui oleh satu ketakutan. Bagaimana jika Reza kembali? Suatu malam, ketika aku sedang duduk di balkon bersama Bu Ratna, aku memberanikan diri bertanya, "Bu, kalau suatu hari Reza bebas, apa yang harus aku lakukan?" Bu Ratna terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Anissa, kamu tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Kita sudah mengambil langkah besar untuk keluar dari neraka itu. Kita harus percaya bahwa kita bisa bertahan." Aku menggigit bibir, menatap langit malam. "Aku takut, Bu. Aku takut dia akan mencariku." Bu Ratna menggenggam tanganku erat. "Kalau itu terjadi, kita hadapi bersama. Tapi sampai saat itu tiba, jangan biarkan ketakutanmu merampas kebahagiaan yang baru saja kamu dapatkan." Aku mengangguk pelan. Aku tahu beliau benar. Kehidupan terus berjalan. Aku mulai menulis kisah hidupku dalam sebuah jurnal, mencurahkan seluruh luka dan perjuangan yang kulalui. Awalnya aku hanya menulis untuk diriku sendiri, tetapi suatu hari, Rina melihat buku jurnal itu dan membacanya tanpa sengaja. "Anissa, ini luar biasa," katanya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu harus membagikan ini ke orang lain." Aku menggeleng cepat. "Aku tidak yakin. Ini terlalu pribadi. Tapi kamu bisa membantu banyak orang," desaknya. "Ada banyak wanita di luar sana yang mengalami apa yang kamu alami. Mereka perlu tahu bahwa ada harapan, ada jalan keluar." Aku berpikir lama. Aku tidak pernah membayangkan kisahku bisa menjadi sesuatu yang berarti bagi orang lain. Tapi mungkin ini bisa menjadi caraku menyembuhkan diri sepenuhnya. Dengan dukungan Rina dan Bu Ratna, aku mulai menulis kembali. Kali ini bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk semua orang yang pernah merasakan penderitaan seperti aku. Bulan demi bulan berlalu, dan akhirnya tulisanku selesai. Dengan bantuan Rina, aku mengirimkan naskah itu ke sebuah penerbit. Aku tidak terlalu berharap banyak, tetapi beberapa minggu kemudian, aku menerima kabar yang mengubah hidupku. Naskahku diterima. Aku terkejut. Aku tidak pernah membayangkan kisahku bisa menjadi sebuah buku yang akan dibaca banyak orang. Ketika akhirnya buku itu diterbitkan, aku menangis saat pertama kali memegangnya. Aku membaca namaku di sampulnya, melihat kisah hidupku tertulis di dalamnya, dan menyadari satu hal. Aku sudah benar-benar bebas. Aku bukan lagi Anissa yang lemah, yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Aku adalah seseorang yang berani berdiri dan berbicara. Hidupku yang dulu penuh luka kini berubah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya bahwa aku layak untuk bahagia. Setelah bukuku terbit, hidupku berubah lebih dari yang pernah kubayangkan. Aku menerima banyak pesan dari orang-orang yang membaca kisahku. Wanita-wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, mereka yang masih terperangkap dalam hubungan beracun, dan mereka yang sudah berhasil keluar tetapi masih dihantui trauma. Beberapa dari mereka bahkan menemuiku langsung, menangis sambil berterima kasih. Mereka bilang bahwa tulisanku memberi mereka keberanian untuk melawan, untuk mencari kebebasan seperti yang telah kulakukan. Aku tidak pernah menyangka bahwa suaraku bisa berarti sebesar ini. Bu Ratna adalah orang yang paling bangga padaku. "Anissa, kamu telah mengubah penderitaanmu menjadi kekuatan." Ibu yakin banyak wanita yang kini merasa tidak sendirian karena tulisanmu. Aku tersenyum, memeluknya erat. "Terima kasih, Bu. Kalau bukan karena Ibu, aku mungkin masih terjebak."
di sana. Namun, di balik semua kebahagiaan ini, ketakutan lamaku kembali menghantuiku saat aku menerima kabar bahwa Reza akan segera menjalani persidangan terakhirnya. Aku tahu ini akan menjadi momen yang menentukan. Aku harus pergi ke pengadilan. Aku harus melihatnya untuk terakhir kalinya. Bukan sebagai korban, tetapi sebagai seseorang yang telah bangkit. Hari itu tiba. Aku berdiri di depan gedung pengadilan dengan tangan gemetar, tetapi aku tidak sendiri. Bu Ratna berdiri di sampingku, menggenggam tanganku erat. Rina juga ada di sana, memberikan dukungan. Aku menarik napas panjang sebelum melangkah masuk ke ruang sidang. Saat aku melihatnya, dadaku sesak. Reza tampak berbeda, tidak lagi pria yang dulu kutakuti. Wajahnya tirus, matanya kosong. Tidak ada lagi kesombongan atau kemarahan di sana, hanya kehampaan. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasakan ketakutan. Aku hanya merasa kasihan. Hakim mulai membacakan keputusan. Dengan semua bukti dan kesaksian, Reza divonis hukuman 8 tahun penjara, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Saat putusan diketok, aku merasa beban yang selama ini ada di pundakku akhirnya menghilang. Ketika dia dibawa keluar ruangan, pandangan kami bertemu. Untuk sesaat, aku melihat sesuatu di matanya. Penyesalan, mungkin. Atau hanya kesadaran bahwa dia telah kehilangan segalanya. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku telah selesai dengannya. Saat aku keluar dari ruang sidang, udara terasa lebih ringan. Aku menoleh ke arah Bu Ratna, dan dia tersenyum sambil menahan air mata. "Kita berhasil, Nak." Aku mengangguk. "Iya, Bu, kita berhasil. Hari itu bukan hanya hari di mana aku mendapatkan keadilan. Hari itu adalah hari di mana aku benar-benar merdeka. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melangkah maju tanpa lagi menoleh ke belakang. Setelah hari itu, hidupku benar-benar berubah. Aku tidak lagi dibayangi oleh ketakutan atau trauma yang selama ini menghantuiku. Aku mulai benar-benar menikmati kehidupanku yang baru, tanpa rasa was-was atau cemas setiap kali mendengar suara pintu terbuka atau langkah kaki mendekat. Aku bisa tertawa lagi. Aku bisa berjalan tanpa rasa takut. Aku bisa bermimpi tentang masa depan tanpa dihantui bayang-bayang Reza. Bu Ratna memutuskan untuk tetap tinggal bersamaku. Kami berdua saling menguatkan, menjadi keluarga bagi satu sama lain. Aku tahu dia masih menyimpan kesedihan karena kehilangan anaknya. Tetapi di matanya, aku bisa melihat kebanggaan dan ketenangan yang sebelumnya tidak pernah ada. "Anissa, kamu sudah jauh lebih kuat dari yang ibu bayangkan," katanya suatu malam saat kami duduk di ruang tamu. Aku tersenyum. "Semua ini karena ibu. Kalau bukan karena ibu, aku mungkin masih di sana, terjebak." Bu Ratna menggeleng. "Kamu sendiri yang memilih untuk keluar, Nak. Ibu hanya menemanimu." Aku terdiam, merenungkan kata-katanya. Benar. Pada akhirnya, aku yang memilih untuk bangkit. Aku yang memilih untuk melawan. Aku yang memilih untuk tidak lagi menjadi korban. Hari-hariku kini penuh dengan kesibukan. Bukuku semakin banyak dibaca orang, dan aku mulai diundang ke beberapa acara untuk berbicara tentang pengalamanku. Aku awalnya ragu, tetapi Rina dan Bu Ratna terus mendorongku. Setahun kemudian, hidupku semakin membaik. Bukuku telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, aku diundang ke banyak tempat untuk berbicara, dan organisasiku semakin berkembang. Bu Ratna, yang kini lebih sehat dan bahagia, tetap menjadi pendukung terbesarku. "Aku selalu tahu kamu ditakdirkan untuk sesuatu yang besar, Nak," katanya suatu hari saat kami duduk bersama di rumah baru kami. Ya, rumah baru. Aku akhirnya membeli rumah kecil di kota ini,
tempat aku dan Bu Ratna bisa benar-benar memulai dari awal. Tidak besar, tetapi cukup untuk kami berdua. Dan yang paling penting, rumah ini penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan. Suatu pagi, saat aku menyiram tanaman di halaman, ponselku berdering. Aku melihat nama yang tertera di layar dan tersenyum. Siska. Dia telah berhasil keluar. Dia telah mendapatkan pekerjaannya sendiri. Dan sekarang, dia juga membantu wanita lain yang berada di posisi yang dulu pernah dia alami. Aku merasa haru. Lingkaran ini terus berlanjut. Aku dulu dibantu oleh Bu Ratna, aku membantu Siska, dan sekarang Siska membantu orang lain. Aku menatap langit biru yang cerah, mengingat semua yang telah kulalui. Aku tidak akan pernah melupakan masa laluku, tetapi aku juga tidak akan lagi membiarkannya menghantuiku. Aku bukan korban lagi. Aku adalah seorang penyintas. Aku adalah seseorang yang menemukan kembali hidupnya, dan akhirnya aku benar-benar bebas.